Perkenalkan, nama saya Selvi Natalo dengan NIM 101-2022 0197 kelas F semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sejarah Gereja Indonesia menurut tokoh Dr. Thomas van den N. Baik, yang pertama kita perlu ketahui tentang apa itu periodisasi. Secara umum, periodisasi adalah salah satu proses pembabakan atau pembagian waktu atas beberapa babak zaman atau periode. Nah, dalam sejarah Gereja Indonesia, periodisasi berarti suatu usaha dalam membagi-bagi masa sejarah gereja itu menurut batas-batas waktu tertentu. Cara pembagian periode itu ada bermacam-macam. Ada yang membagi dari segi perkembangan atau perluasan gereja itu, tetapi ada juga yang membaginya dari segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan gereja itu sendiri. Di sini tokoh Van den N menggunakan periodisasi yang berdasarkan pada segi sejarah gereja yang digabung, sehingga dengan demikian dia membagi sejarah gereja di Indonesia dalam dua zaman besar. Yang pertama yaitu pada tahun 1522 sampai pada tahun 1800. Pada periode ini, negara Portugis dan VOC memainkan peranan penting dalam perluasan dan pemerintahan gereja. Di pihak lain, pekabaran Injil diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta dengan ibadah dan ajaran yang berlaku di dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat. Pada zaman yang kedua, yaitu pada tahun 1800 sampai pada tahun 1940-an. Dalam periode ini, kemudian tokoh Van den N membagi atas dua subperiode, yaitu yang pertama pada tahun 1800-an 1860. Yang kedua pada tahun 1860 sampai pada tahun 1920-an. Pembagian ini didasarkan atas faktor perluasan, faktor pola pikir para sendeling atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani, dan faktor perkembangan di bidang politis. Faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Sekian dan terima kasih. Shalom.